Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Adapun kelompok kami, yaitu kelompok 6, beranggotakan Angga, Cecep, Agus Maulana, dan saya sendiri, Yasar Muhammad Farhan. Langsung saja ke materi yang pertama, pembelian, pembelian atau purchasing. Atau yang juga bisa disebut procurement, eee, menurut Barnard dan Hopwood pada tahun 2001, yaitu procurement is the business process of selecting, source, ordering, and acquiring goods and or service. Pendapat tersebut memberi arti bahwa pengadaan barang adalah suatu proses bisnis dalam memilih sumber daya, pemesanan dan perolehan barang atau jasa. Selanjutnya tujuan pengeluaran atau pembelian. Menurut Wilkinson pada tahun 2000, tujuan siklus pengeluaran kas atau pembelian yaitu: satu, menjamin bahwa barang dan jasa dipesan sesuai dengan kebutuhan, menerima barang yang dipesan dan memeriksa kondisi barang tersebut. Tiga, menyimpan dan mengamankan barang sampai barang tersebut dibutuhkan. Empat, menentukan bahwa faktur atas barang dan jasa adalah benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran dengan tepat dan akurat. 6, memposting atas kewajiban dan pengeluaran kas kepada akun pemasok yang dapat pada akun utang usaha dalam buku besar. Selanjutnya, menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pembelian telah diotorisasi. Yang terakhir, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Ini adalah contoh siklus pembelian kas, bisa dilihat dan dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya pengeluaran kas, pengertiannya, kas adalah uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sumarso, sedangkan dari segi akuntansi yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu baik berbentuk uang maupun bukan, yang dapat tersedia dengan segala dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban dan nilai nominalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian pengeluaran kas, yaitu sistem pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari pengeluaran kas adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan dan perlengkapan, mencatat dan mengklasifikasikan biaya dengan teliti dan segera membukukan kewajiban dan pembayaran kas ke rekening hutang dagang, serta penyiapkan laporan atau dokumen yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Next. Yang selanjutnya sistem akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem pendanaan, pendanaan kas kecil, dan pengeluaran kas dengan cek. Next. Yang selanjutnya dokumen yang digunakan. Yang pertama, permintaan pengeluaran kas kecil, yaitu dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas
sebesar yang tercantum dalam dokumen. Dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil, yaitu dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Next. Yang sebelumnya, Sar. Nah, baik, selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap. Yang kedua ada laporan harian kas atau cash report. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kecil. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil atau jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil dengan floating fund blend system. Next. Ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Sistem fungsi yang mengeluarkan pengeluaran kas mengajukan permintaan cek untuk fungsi akuntansi atau bagian utang. Maka bagian utang akan membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek dan memintakan otorisasi atas cek dan mengirimkan cek ke kreditur melalui via pos atau membayarkannya langsung ke kreditur. Di sini juga ada fungsi otorisasi. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas, pencatatan transaksi pengeluaran kas, dan pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima ada fungsi pemeriksaan intern. Next. Selanjutnya ada pengeluaran kas dengan uang tunai dan dana kas kecil. Pengeluaran kas dengan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu dengan sistem saldo berfluktuasi dan inference system. Next. Pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dilakukan dengan menggunakan cek karena biasanya jumlah atau nominalnya relatif besar. Next.
Nah, dokumen yang digunakan ada bukti pengeluaran kas, ada juga cek, ada juga permintaan cek, ada tanda terima, dan kelima eh, purchase order atau PO. Next. Yang selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal pengurangan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua adalah laporan mingguan. Next. Sar. Cut. Yang selanjutnya juga ada fungsi yang terkaitnya, yaitu yang pertama fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, ada juga fungsi kas, yang ketiga fungsi otorisasi, yang keempat fungsi pemeriksaan intern.